Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji dan syukur atas nikmat serta karunia yang terus-menerus Allah curahkan kepada kita sekalian, khususnya di malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya dari Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan ini merupakan pertemuan kita yang ke-63 di dalam pembahasan kitab ini. Dan insyaallah ta'ala di pembahasan kali ini kita akan membacakan beberapa bab serta beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkaitan tentang berkasih sayang. Berkaitan tentang kasih sayang. Baik. Para pemirsa rahimani wa rahmakumullah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau menyebutkan sanadnya, haddatsana Hafs ibn Umar, mengabarkan kepada kami Hafs, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, qala haddatsana Syu'bah. Hafs ibn Umar qala, dia berkata haddatsana Syu'bah, mengabarkan kepadanya Syu'bah, an Abdul Malik ibnu Umair, dari Abdul Malik ibnu Umair, an Qabisata ibnu Jabir, dari Qabisata ibnu Jabir, an Umar qala, dari Umar dia berkata, la yurhamu man la yarhamu wa la yughfaru liman la yaghfiru wa la yutabu ala ma la yatub wa la yuwaqqa man la yatawaqqa. Ayat. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, la yurham man la yarham, tidaklah disayangi orang yang tidak menyayangi. Iya, tidaklah disayangi orang yang tidak menyayangi. Wala yughfaru liman la yaghfiru, dan tidaklah diampuni orang yang tidak mengampuni. Wala yutabu ala man la yatub, dan tidaklah diberi taubat orang yang tidak bertaubat. Wala yuwaqqa man la yatawaqqa, dan tidaklah dijaga orang yang tidak menjaga diri. Iya. Derajat hadis ini adalah hadis yang hasan, ya. Kata pensyarah, yakni Syekh Muhammad bin Said Ruslan hafizahullahu taala. Baik, di dalam hadis ini atau di hadis ini, ya, di dalam bab yang penulis sebutkan babun irham man fil ard, bab sayangilah makhluk yang ada di bumi. Di sini sudah kita dapati pelajaran atau isyarat dari penulis terkait pembahasan
yang akan beliau sampaikan di dalam bab ini. Di dalam bab ini adalah hadis-hadis yang berkaitan tentang anjuran untuk berkasih sayang, anjuran untuk menyayangi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Anjuran untuk berkasih sayang sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala dengan sanadnya menyebutkan athar dari Umar radhiyallahu taala di mana dia berkata, tidaklah disayangi la yurhamu man la yarham. Tidaklah disayangi orang yang tidak menyayangi. Tidaklah disayangi orang yang tidak menyayangi. Dan tidaklah diampuni orang yang tidak mengampuni. La yughfaru liman la yaghfiru. Wa la yutabu ala man la yatub. Wa la yuwaqqa man la yatawaqqa. Lalu kemudian hadis yang berikutnya, kita sebutkan dulu hadis yang terkandung di dalam bab ini. Hadis yang kedua di dalam bab ini atau hadis yang ke-373 di mana Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sanadnya haddatsana Musaddadun qala haddatsana Ismail ibnu Ibrahim, mengabarkan kepada kami Musaddad qala berkata haddatsana Ismail, mengabarkan kepadanya Ismail ibnu Ibrahim, qala haddatsana Ziyad ibnu Mikhrab, mengabarkan kepadanya Ziyad ibnu Mikhraq an Muawiyah ibnu Qurrah, dari Muawiyah ibn Qurrah, an abihi, dari ayahnya, qala rajulun li Rasulillah SAW, seorang berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inni la athbahu syata fa arhamuha. Aqal inni la arhamu syata an athbahaha. Qal wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Marratain. Qal wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Jadi seorang laki-laki atau seorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku berencana untuk menyembelih seekor domba. Namun aku kasihan padanya. Ini aku kasihan kalau domba itu disembelih. Maka Nabi SAW bersabda, jika engkau mengasihinya, jika engkau menyayanginya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala menyayangimu. Jika engkau menyayangi domba tersebut, kasih sayangmu terhadap domba tersebut, itu menyebabkan engkau akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengulang perkataannya sebanyak 2 kali. Dan hadis ini juga hadis yang sahih. Taib. Kemudian hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, atau hadis yang ke-374. Qala Imam Al-Bukhari, berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Adam, menyebutkan sanadnya, mengabarkan kepada kami Adam, qala haddatsana Syu'bah, mengabarkan kepadanya Syu'bah, an Mansur, dari Mansur, sami'tu Aba Uthman maula Mughirati ibnu Syu'bah. Aku mendengar Uthman maula Mughirati ibnu Syu'bah. Uthman maula Al-Mughirati ibnu Syu'bah mengatakan, sami'tu Abu Hurairah yaqul, aku pernah mendengar Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Nabiya SAW atau sami'tu Nabiya SAW as-sadiq al-masduq Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar, yakni Abu Hurairah mengatakan bahwasanya dia telah mendengar Nabi SAW yang benar lagi dibenarkan, Abul Qasim yakunnya dari Nabi SAW yaqul, dia berkata, dia bersabda, la tunza'ur rahmah illa min syaki. Sifat kasih sayang itu tidak dicabut kecuali di hati orang yang celaka, di hati orang yang hina. Tidaklah kasih sayang itu dicabut di hati orang yang hina, orang yang celaka. Baik. Selanjutnya hadis yang keempat atau hadis yang ke-375, di mana Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sanadnya bahwasanya dari Jarir
radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW, bahwasanya dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man la yarhamun nas la yarhamullah." Siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyayanginya. Baik, inilah 4 hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di dalam bab ini. Bab terkait kasih sayang atau berkasih sayang atau sayangilah makhluk yang ada di bumi. Ada 4 hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab ini, di mana kita bisa mengambil beberapa pelajaran ya dari keempat hadis ini. Ya, di antaranya adalah di mana kita seorang muslim ya, atau bahkan kita sebagai seorang insan, seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu dianjurkan untuk berkasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Iya, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala secara umum. Iya. Dan secara khusus sesama hamba-hamba yang beriman. Iya. Nah. Ya, tadi sudah kita dengarkan adar dari Umar radhiyallahu taala anhu, la yurham man la yarham, di mana orang yang tidak menyayangi dia tidak akan disayangi. Iya. Kita tahu bahwasanya di antara sifat ya dari sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya, begitu penyayang kepada makhluknya, makhluk ciptaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam syariatnya ya untuk para makhluknya agar mereka pun juga berkasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Karena siapa yang menyayangi, maka dia akan disayangi. Lalu kemudian di antara sifat yang membuat Nabi SAW begitu mulia ya, atau sifat yang menghiasi akhlak mulia Nabi SAW yang dengannya ya, dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah karena kasih sayang beliau. Ya, bagaimana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Ya, kelemah lembutan beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam firman-Nya di surah Al-Imran di ayat ke-159. Allah taala berfirman, "Fa bima rahmatin minallahi linta lahum." Dan sebab dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min haulik. Kalau saja atau sekiranya engkau itu wahai Muhammad yang memiliki sifat yang keras, memiliki hati yang kasar, tentu mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Ya, ini diantara sifat yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat ya, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, dan ini di antara nikmat tatkala seorang hamba dianugerahkan ya sifat kasih sayang, sifat lemah lembut. Iya. Demikian pula di dalam Quran surat Taubah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat Nabi SAW, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian ya seorang rasul dari ya ras kalian sendiri, dari kaum kalian sendiri. Iya. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang begitu berat ya memikirkan bagaimana penderitaan yang kalian alami dan begitu menginginkan kalian ya beriman dan mendapatkan keselamatan. Iya, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan dia begitu kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Inilah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau begitu penyayang ya kepada khususnya kepada orang-orang yang beriman. Ya, makanya tadi kita singgung ya, kita dianjurkan untuk memiliki sifat kasih sayang secara umum kepada seluruh makhluk ya, sesama manusia, bahkan kepada makhluk Allah yang lainnya, kepada hewan yang tadi sudah kita singgung
Ya, di mana seorang mengatakan bahwasanya dia kasihan menyembelih dombanya. Ya, karena sayangnya, karena kasih sayang yang ada pada dirinya. Maka kata Nabi SAW, kasih sayangmu kepadanya, kepada hewan, yaitu menyebabkan ya engkau mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, maka siapa yang menyayangi, dia akan disayangi. Sebaliknya, siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Iya. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, disebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ya, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari juga dalam sahihnya ya, yang dimana Aisyah ya pernah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi SAW, ya Aisyah, Inna Allah rafiq yuhibbur rifqa fil amri kullih. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut. Iya. Kelembutan itu hadir karena kasih sayang. Iya. Maha lembut, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai kelembutan. Iya. Di semua urusan. Ya, di semua urusan. Iya. Dan di dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi menyebutkan, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti ala rifqa ma la yu'ti ala al-unfi wa ma la yu'ti ala ma siwah. Iya. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut dan mencintai kelemah lembutan. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kelemah lembutan itu hal-hal yang tidak diberikan kepada kekerasan. Iya. Dan sifat-sifat yang lainnya. Iya. Dan ini ditunjang atau dikuatkan dengan hadis yang lain, maksudnya ya, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya segala sesuatu yang dihiasi dengan kelemah lembutan, maka dia akan indah. Sesuatu itu akan nampak indah. Sebaliknya, segala sesuatu yang tidak dihiasi dengan kelemah lembutan, maka akan ya membuatnya rusak, akan membuatnya jelek. Iya. Dan inilah yang Allah berikan kepada kelemah lembutan yang tidak diberikan kepada selainnya. Iya, dan kelemah lembutan ini hadir, datang, itu disebabkan karena sifat kasih sayang. Ya, karena kasih sayang. Iya, kelemah lembutan hadir ini karena adanya kasih sayang. Iya. Taib. Dan disebutkan oleh Nabi SAW juga dari hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kata Nabi SAW, may yuhramir rifqa yuhramil khair. May yuhramir rifqa yuhramil khair. Siapa yang diharamkan kelemah lembutan padanya, maka dia akan diharamkan kebaikan. Iya, siapa yang tidak diberikan kelemah lembutan, maka dia diharamkan atau terhalangi dari kebaikan. Ya, mafhum mukhalafahnya, siapa yang diinginkan atau siapa yang diberikan taufik, kemudahan untuk bersikap lemah lembut, ya, maka dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Ya, karena tadi, siapa yang senantiasa menghiasi segala sesuatunya dengan kelemah lembutan, maka pasti akan membuat sesuatunya itu nampak indah. Nampak indah. Baik. Dan ini ditunjukkan, lagi-lagi ditunjukkan oleh adab akhlak yang mulia dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kasus. Di antaranya tatkala ya, seorang Arab Badui datang ke masjid lalu kemudian kencing ya di masjid. Ya. Di mana kejadian ini membuat sebagian besar sahabat ya marah. Ya. Namun apa kata Nabi SAW? Da'uhu waharrikuh
ala bauli sajlan minal ma aw thanuban minal ma fa innama buistum muyassirina wa lam tub'asyu muassirin. Iya. Kata Nabi SAW, biarkan dia menyelesaikan, ya, atau jangan kalian memarahinya, biarkan dia selesai. Iya. Itu banyak pelajaran tentunya dalam hadis itu. Ya, diantaranya kalau mungkin dikejar, ya mungkin ya, kencingnya akan kemana-mana. Iya. Biarkan dia selesai. Setelah dia selesai, ambillah setimba atau seember air, lalu kemudian siramkan, ya, ke air kencing orang tersebut. Ya, karena sungguhnya kalian diutus untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Lihat kasih sayang Nabi SAW. Iya. Lihat bagaimana kelemah lembutan Nabi SAW. Ya, yang akhirnya disebutkan dalam riwayat tersebut, ya, Arab Badui itu pun kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmatilah aku dengan Muhammad dan jangan engkau rahmati selain kami. Maksudnya sahabat yang lain, karena sahabat yang lain menunjukkan akan ketidaksenangan kepada laki-laki tersebut. Marah duluan. Adapun Nabi tidak. Kasih sayang Nabi, kelemah lembutan Nabi, akhlak mulia yang ditunjukkan oleh Nabi. Ya. Walaupun di sisi lain tentu kelemah lembutan ini, ya, atau sifat tegas itu, ya, dibutuhkan, ya, pada tempatnya. Ya. Bukan keras, ya, karena beda tegas, beda keras. Ya, kadang sifat tegas itu pada tempatnya dibutuhkan. Di suatu keadaan dibutuhkan. Taib. Ala kulli hal, dari hadis-hadis dan keterangan ini nampaklah bahwasanya dianjurkan bagi setiap kita untuk berkasih sayang, baik secara umum kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala dan secara khusus kepada orang-orang yang beriman. Iya, pada orang-orang yang beriman. Iya. Dan siapa yang menyayangi, ya, dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, entah itu kepada manusia, entah itu kepada hewan, ya, maka dia akan disayangi. Ya, dia akan disayangi. Ya. Sewana kaidah yang berjalan di tengah-tengah kita, al jaza min jinsil aman. Iya. Balasan itu sesuai dengan kadar amalan. Ya. Apabila seseorang melakukan kebaikan, berkasih sayang, suka menyayangi, berlemah lembut, maka dia akan mendapatkan kasih sayang. Dia akan disayangi, dia akan juga mendapatkan kelemah lembutan. Iya. Nah, dan tidaklah kasih sayang dicabut, ya, pada diri seorang kecuali, ya, dia adalah seorang yang telah dihalangi kebaikan padanya. Iya. Dia adalah seseorang yang telah dihalangi banyak dari kebaikan. Ya, karena kelemah lembutan itu adalah sumber kebaikan. Akan memperindah segala sesuatu. Apabila sesuatu itu diiringi dengan kelemah lembutan, di dalamnya terdapat kasih sayang, ya. Olehnya itu sampai tatkala kita melihat, ya, kaum muslimin, ya, kaum muslimin yang mungkin mereka melakukan dosa yang paling besar, bukan dosa yang kecil, dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan, sampai mereka melakukan kesyirikan, ya. Pada saat kita mendakwai mereka atau mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala atau menegur mereka dari kesalahan, dari dosa terbesar yang mereka kerjakan, hendaknya teguran kita pun didasari dengan kasih sayang. Iya. Karena sayangnya kita kepada mereka. Iya. Nah, dan sungguh, ya, kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Iya. Sungguh, ya, apabila seseorang mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala atau apabila seorang menginginkan suatu kebaikan atas orang lain, iya, entah itu agar mereka mengerjakan kebaikan atau kebaikan berupa mereka meninggalkan keburukan agar mereka terjauhkan dari keburukan, maka yang paling memungkinkan untuk menjadi sebab-sebab, ya, mereka mendapatkan kebaikan itu sendiri atau menjauhi dari keburukan itu apabila seruan kita didasari dengan kasih sayang. Ya. Lihatlah dakwah Nabi SAW, ya, kepada orang-orang Quraisy, ya, kepada para pemuka-pemuka Quraisy kala itu yang begitu membenci
Nabi SAW. Iya. Bagaimana kelemah lembutan beliau dalam mengajak umat, iya, untuk kembali kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah, untuk melakukan ketaatan, menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang didasari dengan kasih sayang, dengan kelemah lembutan. Yang hasilnya kita lihat. Tatkala Nabi SAW berdakwah di Taif, yang sebagian besar di sana adalah keluarga beliau, ada hubungan keluarga dengan beliau. Namun apa yang beliau dapatkan? Ya, cacian, cercaan, bahkan ya, beliau disakiti, dilempari. Ya. Tatkala malaikat Jibril menawarkan agar penduduk Taif ditimpakan atau diberikan hukuman, yakni ditimpakan gunung pada mereka. Apa kata Nabi SAW? Dengan kasih sayangnya, dengan kelemah lembutannya. Tidak, wajib. Jangan, saya masih mengharapkan. Ya kalau bukan dari mereka, semoga dari cucu-cucu mereka kelak. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah atas mereka. Dari cucu-cucu mereka yang kelak menerima dakwah ini. Ya, menerima agama Allah Subhanahu wa taala ini. Alhamdulillah. Ya, hasil dari kerja beliau, dari kasih sayang beliau, dari kelemah lembutan beliau pun kita lihat hingga saat ini bagaimana dakwah, bagaimana Islam itu masuk ke rumah-rumah manusia. Tersebar di seluruh dunia. Karena kasih sayang. Makanya kalau kita mengajak manusia ke jalan Allah, walaupun dia bermaksiat, dia telah bermaksiat kepada Allah, mungkin kemaksiatan yang paling besar, melakukan kesyirikan, maka ajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang, dengan cinta, dengan lemah lembut. Semua yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan serta-merta kita langsung menghardik mereka mentang-mentang mereka melakukan kesyirikan. Atau mungkin di antara mereka ada yang melakukan perkara yang diada-adakan, bid'ah, khurafat, atau maksiat yang lainnya. Tapi ajak mereka yang didasari dengan kasih sayang kita terhadap mereka. Inginnya mereka juga merasakan manisnya keimanan. Nikmatnya hidayah Islam, nikmatnya hidayah sunnah. Maka berkasih sayanglah. Tidak seperti sebagian kaum muslimin. Jangan seperti sebagian orang yang mengaku beragama Islam, secara khusus mengaku mengikuti sunnah Nabi SAW, bermanhaj dengan manhajnya para sahabat, tapi ternyata prakteknya jauh bertentangan dengan praktek Nabi SAW, bertentangan dengan prakteknya para sahabat ridwanu alaihim ajmain, khususnya dalam berkasih sayang, dalam mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi bahan untuk kita muhasabah, mengintrospeksi diri kita, khususnya tatkala kita beramar ma'ruf nahi mungkar, menyeru manusia kepada kebaikan dan melarang manusia kepada keburukan. Dakwah itu adalah perkara yang agung. Bahkan setiap kita berkewajiban sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing untuk mengajak manusia ke jalan Allah, beramar ma'ruf, mengajak manusia untuk melakukan kebaikan, melarang mereka untuk mengerjakan keburukan. Tapi dengan apa? Dengan hikmah. Dengan hikmah. Dan termasuk hikmah adalah dengan kelemah lembutan, dengan kasih sayang. Kita mencintai manusia, menginginkan hidayah kepada mereka. Kita mencintai kaum muslimin, menginginkan kebaikan kepada mereka. Maka berlemah lembutlah tatkala kita mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, mengajak mereka untuk menghidupkan sunnah.
mengajak mereka untuk melakukan ketaatan. Demikian pula berlemah lembutlah tatkala melarang mereka untuk melakukan kesyirikan. Berlemah lembutlah tatkala kita melarang mereka mengerjakan bid'ah, perkara yang diada-adakan dalam agama. Berlemah lembutlah kita dalam melarang mereka untuk melakukan kemaksiatan. Yang semoga dengan kelemah lembutan kita di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah. Mereka kemudian tertarik dengan kebaikan yang kita serukan, dengan keburukan yang kita larang, karena keburukan itu dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, dilarang dalam syariat kita. Nah, adapun kalau kita sudah maksimal beramar ma'ruf nahi mungkar yang dengan dihiasi dengan kelemah lembutan, namun toh dia juga tidak mau dan tetap berpaling, maka hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat. Nah, karena betapa banyak orang yang menyampaikan kebenaran, tidaklah dia ditolak, tidaklah dia diacuhkan, tidaklah dakwanya tidak diterima, kecuali bukan karena apa yang dia dakwakan, apa yang dia ajak, tapi karena akhlak, karena adab, karena caranya yang mungkin tidak lemah lembut, karena caranya yang mungkin kasar, keras. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi SAW sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa bima rahmatin minallah hilinta lahum. Dalam Quran surah Al-Imran di ayat ke-159. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, di mana dengannya engkau berlaku lemah lembut atas mereka. Walau kuntu faddan ghalidhal qalb lam faddu min haulik. Kalau engkau itu bersikap kaku, keras, berhati kasar, tentu mereka akan berpaling. Dan itulah yang terjadi di sebagian tempat yang kita alami di saat ini, di zaman ini. Kita dakwakan ada dakwah yang benar. Qala Allah berfirman, qala Rasulullah SAW bersabda, faqala as-sahabah, demikian pula para sahabat berkata seperti ini. Semuanya sudah benar, tapi mungkin metode kita, cara kita menyampaikan, cara kita mengajak, cara kita menyeru, ataupun cara kita, uslub kita, metode kita itu tidak mungkin tidak benar, mungkin kurang benar, mungkin kita kasar, mungkin kita keras, mungkin tidak didasari dengan kasih sayang. Nah, betul, kita dianjurkan, bahkan di dalam Islam dikenal dengan istilah al-wala wal bara. Kita berloyalitas kepada orang-orang yang loyal terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dan kita bara, berlepas diri terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Tapi asalnya kita berkasih sayang dalam seluruh hal. Kita lemah lembut dalam seluruh hal. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di dalam dakwah, dalam beramar ma'ruf, dalam berinteraksi kepada sesama manusia. Mau dia non muslim, kita tetap memberikan hak mereka, berlemah lembut kepada mereka, berbuat kebaikan kepada mereka, menunaikan hak-hak mereka. Apalagi kalau dia seorang muslim, kita lebih dianjurkan lagi untuk berkasih sayang dengan mereka, berlemah lembut, menunaikan hak mereka. Nah, karena siapa yang menyayangi, dia akan disayangi. Wa man la yarhamun nas la yarhamullah. Dan siapa yang tidak menyayangi manusia, dia tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat kaum muslimin secara khusus, Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Fath di ayat ke-29 menyebutkan ruhama'u bainahum. Ini sifat orang yang beriman. Orang beriman itu ruhama'u bainahum. Mereka saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Dan lihatlah bagaimana hal-hal yang disyariatkan di dalam agama kita, itu semua
hal-hal yang menunjang untuk hadirnya kasih sayang antara satu dengan yang lainnya, khususnya orang yang beriman. Seperti Nabi menganjurkan, syariat kita menganjurkan untuk saling menghadiahkan. Tahadu tahabu, saling menghadiahkanlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai, saling berkasih sayang. Tatkala di antara kita ada yang bersin, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, dia memuji Allah, maka kita dianjurkan untuk mendoakannya, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dan sebaliknya dia dianjurkan untuk mengucapkan doa yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberi hidayah dan memperbaiki urusan-urusan kalian. Ya, memperbaiki hubungan-hubungan kalian. Coba lihat bagaimana ya, semua hal yang disyariatkan dalam Islam, yang dianjurkan dalam agama kita, ya, itu adalah hal-hal yang mengantarkan untuk terjalinnya kasih sayang antara kaum muslimin, antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Bukan saling membenci antara satu dengan yang lainnya, bukan saling memboikot ya antara satu dengan yang lainnya, tidak. Tapi saling berkasih sayang. Ya, walaupun tadi ya, kita berkasih sayang di atas loyalitas yang benar, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, ya, karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan kita bermusuhan ya dari orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang melakukan pelanggaran, ya, namun sekadar ya memusuhi dari pelanggarannya, dari kemaksiatannya, ya. Karena kemaksiatannya, karena dosa, karena pelanggaran yang dia kerjakan. Ya. Adapun asalnya, ya, kita dianjurkan untuk berkasih sayang ya antara satu dengan yang lainnya, khususnya kepada sesama kaum muslimin. Ya, khususnya kepada sesama kaum muslimin. Taib, ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Maka sudah sepantasnya lah setiap kita yang mengaku beriman untuk senantiasa menerapkan sifat kasih sayang ini ya, kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum, dan kepada orang-orang yang beriman secara khusus. Yang semoga dengannya kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sinilah penulis Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bab ya, sayangilah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di bumi. Dan siapa yang menyayangi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di langit akan menyayanginya. Irham fil ard yarhamuka fis sama. Sayangilah apa yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangimu. Baik. Lalu kemudian bab yang ke-175 berkata penulis rahimahullahu taala, bab rahmatul iyal. Babun rahmatul iyal. Kasih sayang kepada karib kerabat atau keluarga. Ya, kalau tadi kasih sayang secara umum, ya, secara khusus, secara umum kepada seluruh makhluk Allah, secara khusus kepada orang-orang yang beriman, dan ini lebih khusus lagi. Kasih sayang kepada orang yang memiliki hubungan karib kerabat dengan kita. Keluarga kita. Baik. Hadis yang ke-1 di dalam bab ini, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dua hadis. Hadis yang pertama atau hadis yang ke-376, penulis rahimahullahu taala menyebutkan sanadnya, haddatsana Haramiyun ibnu Hafsin. Dia berkata haddatsana Wuhaib. Dia berkata haddatsana Ayyub, mengabarkan kepadanya Ayyub an Amr ibnu Sa'id, dari Amr ibnu Sa'id, an Anas ibnu Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala an, ya, seorang sahabat di antara sahabat yang memiliki keutamaan. Di antaranya adalah Anas bin Malik itu menjadi pelayan Nabi SAW kurang lebih 10 tahun.
Kemudian keutamaan selanjutnya, sahabat ini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, dan keutamaan-keutamaan yang lainnya, di antaranya beliau didoakan ya memiliki umur yang panjang, ya anak yang banyak, ya dan umur serta anak yang diberkahi. Taib. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala an, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam arhaman nas bil ayyan wa kana lahu ibnun mustardi'un fi nahiyatil Madinah wa kana dhi'ruhu qainan wa kunna na'tihi wa qad dakhana al baita bi ithkhirin fayukabbiluhu wa yashummuhu. Iya. Akhrajul Muslim fi sahihihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Iya. Kata Anas bin Malik, adalah Nabi SAW manusia atau orang yang begitu penyayang terhadap keluarganya. Iya. Tadi sudah kita sebutkan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya berkaitan tentang sifat Nabi SAW. Iya. Sifat kasih sayang Nabi. Dan Anas bin Malik, ya, sahabat yang kurang lebih 10 tahun bersama Nabi SAW, dari 10 tahunnya itu, beliau menyimpulkan bahwasanya adalah Nabi arhaman nas bil ayali. Manusia yang begitu penyayang kepada keluarganya. Iya. Ini lebih khusus lagi, kepada keluarga. Iya. Wa kana lahu ibnu mustaradi'un fi nahiyatil Madinah. Beliau ya punya putra yang ya disusukan di pinggiran Madinah. Iya. Wa kana dhi'ruhu qainan, di mana suami yang menyusui tersebut adalah seorang tukang besi. Iya. Dan kami ini Anas bin Malik pernah bersama Nabi SAW mengunjunginya. Iya. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Ya. Fayukabbiluhu wa yashummuhu. Ya. Nabi senantiasa menciumnya, ya, mengecup keningnya. Iya. Ini diantara perbuatan yang menunjukkan kasih sayang. Iya. Nah, jadi bagaimana Nabi SAW itu begitu kasih sayang kepada karib kerabatnya, kepada keluarganya. Iya. Kata Nabi SAW dalam haditsnya, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan saya adalah manusia yang paling baik terhadap keluargaku. Dan termasuk kebaikan adalah kasih sayang. Sifat penyayang. Maka sudah sepantasnya seorang suami menyayangi istrinya. Karena istrinya adalah seseorang yang hampir 24 jam senantiasa bersamanya. Memenuhi kebutuhannya, menunaikan hak-haknya, membantunya. Baik hal yang berkaitan tentang pribadinya, keluarganya, anak-anaknya, hartanya. Maka sudah sepantasnya kita sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, itu berlaku baik, menyayangi, dan berlemah lembut kepada istri kita. Ironisnya jemaah sekalian, banyak di antara para suami, kalau bersama dengan teman kantornya, teman dagangnya, teman bisnisnya, lembutnya bukan main. Kebaikannya Masya Allah.
Iya. Tapi bersamaan dengan itu kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, dia kasar. Suka marah-marah. Nah, dia tidak menunjukkan kasih sayangnya kepada karib kerabatnya. Bahkan kasih sayangnya kepada orang lain itu lebih dibanding kasih sayangnya kepada karib kerabatnya. Kepada istrinya misalnya, atau seorang anak kepada orang tuanya. Yang telah berlalu pembahasan kita di awal-awal pembahasan kitab ini terkait anjuran dan keutamaan menghormati orang tua, memuliakan orang tua, menunaikan hak orang tua. Di mana Nabi pernah ditanya, man ahaqqun nasi bi husni sahabati, siapakah manusia yang paling berhak, yang paling utama aku berbuat baik padanya? Manusia yang paling utama mendapatkan kebaikan dari kita? Apa jawab Nabi SAW? Ummuka thumma ummuka thumma ummuka thumma abuk. 3 kali berulang ditanyakan, lalu siapa, lalu siapa, lalu siapa? Nabi menjawab, ibumu, 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 lalu bapakmu. Nah, tidak jarang mungkin kita memposisikan orang tua kita adalah orang yang terakhir mendapatkan kebaikan kita. Assallallahu alaihi wassalam. Padahal mereka lah yang seharusnya mendapatkan kebaikan kita, kelemah lembutan kita, kasih sayang kita. Karena mereka di samping karib kerabat kita, mereka adalah orang yang terdekat. Kalau di antara kita yang mungkin diberikan ujian berupa sakit atau berupa kemiskinan, apakah yang akan membantu kita teman bisnis kita? Apakah yang pertama kali yang setia untuk menemani kita, merawat kita kalau kita sakit? Mereka? Tentu jawabannya bukan. Orang tua kita, istri kita, anak-anak kita mungkin. Mereka lah. Maka dari sana kita hendaknya menyayangi mereka, berlemah lembut kepada mereka. Atau mereka yang paling pantas mendapatkan kebaikan kita. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kemudian hadis yang kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala di dalam bab ini, berkata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Abdullah ibn Muhammad, menyebutkan sanadnya, mengabarkan kepadanya Abdullah ibn Muhammad. Qala, dia berkata haddatsana Marwan, mengabarkan kepadanya Marwan. Qala, dia berkata haddatsana Yazid ibn Kaisan, mengabarkan kepada Yazid ibn Kaisan, an Abi Hazim, dari Abi Hazim, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dia berkata, ata Nabi SAW rajulun ma'ahu sabiyun. Kata Abu Hurairah, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dalam keadaan dia membawa seorang anak. Faja'ala yadummuhu ilaihi faqala Nabi SAW atarhamuh. Lalu orang itu mendekap anaknya kepadanya. Maksudnya memeluknya, merangkulnya. Lalu Nabi SAW berkata, apakah engkau menyayanginya? Qal na'am. Maka orang itu mengatakan, tentu ya Rasulullah. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, fallahu arhamu bika minka bih, wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah lebih menyayangimu dibanding sayangmu kepadanya. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang di antara semua penyayang. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Ini sifat Allah. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi makhluk-makhluknya. Khususnya orang-orang yang beriman.
melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Iya. Jika ada seorang ibu yang tidak menginginkan anaknya tertimpa musibah karena sayangnya, mendapati bahaya karena kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, maka Allah lebih sayang kepadanya ketimbang ibunya yang tadi begitu sayangnya kepada anaknya. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari dua hadits ini kita bisa mengambil pelajaran, ikhwani wa akhwati fiddin, lagi-lagi adalah bagaimana mulianya akhlak Nabi SAW. Khususnya bagaimana akhlak mulia di antara akhlak Nabi SAW, yaitu beliau memiliki sifat penyayang kepada keluarganya, kepada manusia secara umum, kepada orang-orang yang beriman secara khusus, lebih khusus lagi kepada karib kerabatnya. Nah, dan dari dalil yang pertama atau hadis yang pertama bisa kita mengambil pelajaran juga, atau kita ambil pelajaran juga di dalamnya adalah bolehnya meminta penyusuan terhadap wanita yang lain. Nah, lalu kemudian anjuran untuk menyayangi anak. Dan itu sebab kita akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kita akan mendapatkan kasih sayang Allah. Kita sayangi orang tua kita. Karena dulu mereka menyayangi kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah kesalahan-kesalahan orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Dan tidak berhenti sekedar mendoakan mereka, tapi kita tunjukkan kasih sayang pada mereka. Berlemah lembut, merendahkan suara tatkala berbicara kepada mereka, dan adab-adab yang lainnya. Demikian pula kepada istri-istri kita, kepada anak-anak kita, kepada karib kerabat kita yang lainnya. Kita kasih sayang, berkasih sayang dengan mereka. Kita sayangi mereka. Dan sebab kasih sayang tersebut, dan kasih sayang kita kepada mereka tersebut, itu sebab utama kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan di dalam pelajaran dan di dalam hadis ini terdapat pelajaran juga, disyariatkan untuk seorang orang tua itu mencium anak-anak mereka, atau dibolehkannya para orang tua mencium anak-anak selama di bagian yang tidak dilarang. Mungkin di keningnya, ini kebanyakannya di keningnya, di jidatnya, atau di pipinya. Yang dilarang adalah mencium dari mulutnya. Walaupun dia anak kita, maka itu tidak dibenarkan. Baik. Selanjutnya Imam Bukhari setelah menyebutkan bab yang pertama tadi, bab yang umum, itu menyayangi makhluk Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Lalu kemudian beliau menyebutkan tentang bab khusus tentang kasih sayang kepada keluarga. Di bab yang selanjutnya, di bab yang ke-176, penulis rahimahullah taala menyebutkan babun rahmatul bahaim, kasih sayang terhadap binatang. Jadi kasih sayang yang sifatnya khusus ini terbagi. Ada sifat yang khusus bagi orang beriman, ada kasih sayang khusus bagi para kerabat, ada kasih sayang khusus bahkan kepada binatang. Dan menunjukkan bahwasanya kasih sayang itu dianjurkan kepada seluruh makhluk Allah, kepada sesama manusia, bahkan kepada binatang. Dan tadi sudah kita sebutkan di antaranya bagaimana seorang yang datang kepada Nabi menyebutkan akan kasih sayangnya, akan ketidaktegaannya menyembelih dombanya karena kasih sayangnya, karena sayangnya terhadap domba tersebut. Seperti sebagian kita, mungkin ada yang piara kucing, ada yang piara ayam, ada yang piara sapi,
Mungkin dia piara mulai dari kecilnya sapi tersebut, kucing tersebut, atau ayam tersebut. Ya misalnya, atau kita berbicara tentang hewan boleh disembelih misalnya, ayam dan sapi misalnya. Dia piara dari kecilnya, dia mungkin tidak tega untuk sembelih. Ya, mungkin dia lebih tega biarkan dia mungkin sakit, lalu kemudian sampai tua dia mati hingga ajalnya misalnya, ketimbang disembelih untuk dimakan. Atau mungkin di antara kita ada yang piara ikan misalnya. Dia piara ikan ya, dipiara mulai dari kecil. Ya. Tiba-tiba mati, dia tidak tega untuk memakan ikannya karena sayang dengan ikannya, kan begitu. Ya. Maka itu semua sebab-sebab ya akan mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Namun bab ya terkait menyayangi binatang ini ya, yang dimana penulis Al-Imam Bukhari rahimahullah taala menyebutkan 4 hadis di dalam bab ini. Mungkin insyaallah kita akan bacakan hadis-hadisnya dan mengambil pelajaran di dalamnya insyaallah taala di pertemuan yang berikutnya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi tambahan serta pencerahan khususnya untuk kami pribadi dan untuk para pemirsa, untuk kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan ataupun yang mengikuti kajian ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan dari ilmu yang telah kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita sifat kasih sayang ya kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala ya secara umum, dan kepada orang-orang beriman secara khusus pula kepada ya karib kerabat kita yang dengannya kita telah mencontohi ya meneladani akhlak yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW, dan dengannya mudah-mudahan kita pun bisa mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.